اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي جعلنا في أجسادنا صحة وعافية. الحمد لله الذي جعلنا في رزقنا رزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، وجعلنا في حياتنا استقامة في الدين والدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كل أزواجه وذريته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Fahadul kiram al-mukarram wal mukarramun yang amat sangat kami hormati para orang tua kami, para bapak sepuh, para guru-guru kami, para muallim, para asatidz, para hujaj, terkhusus orang tua kita bersama Kiai Al-Hajj Tarjani Ar-Razi, famata'ana Allah bituli hayatihi wa barik alaihi fi daraini amin. Fasiyadah dan kiram yang kami hormati, yang kami cintai, pengurus dari DKM Masjid Amin Jidiyatullah, para jemaah hadirin rahimahullah. Malam hari ini kita berada di pekan terakhir bulan Zulqa'dah. Tidak terasa setelah Syawal kita lewat, kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Bahkan kurang dari satu pekan lagi Zulqa'dah akan meninggalkan kita dan masuk kepada bulan Zulhijjah. Maka kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini kita senantiasa diberikan sehat walafiat. Orang tua kami semuanya, bapak-bapak jemaah keluarga besar, Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dan insyaallah semua keberkahan pada diri kita semuanya akan kita gunakan untuk bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Shahibus Syafa'ah, makhluk yang pertama kali Allah bangkitkan dari alam kubur, manusia yang luar biasa. Allah berikan syafaat, dan tentunya kita menjadi umat yang terdepan. Jadi bukan kendaraan doang yang paling terdepan ya Pak, bukan yang mahal, tapi kita umat paling terdepan. Umat baginda Nabi Muhammad. Umat yang lain ngantri di belakang kita Pak, karena syafaat Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, kepada umat terdahulu ngantri di belakang kita. Maka bersyukurlah dan kita bersalawat menjadi duta sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
malam hari ini sesungguhnya adalah momentum yang tepat, kesempatan yang begitu berharga. Apabila kita flashback, apabila kita mundur ke 1441 tahun yang lalu, di mana di 2 tahun Hijriah Allah Subhanahu wa taala melengkapi syariat haji dan umrah berikut dengan syariat sunnah baginda Nabi besar Muhammad untuk menyembelih hewan. Dan ini begitu istimewa karena kurban merupakan syiar yang begitu besar. Kurban merupakan syiar yang begitu besar. Sehingga dalam syiar tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan bagi mereka yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ada bandingannya. Tadi pagi di DMI kami jelaskan mengenai tentang bulan yang kadang-kadang kita tidak memperhitungkan, bulan yang kadang-kadang kita lupa, yaitu bulan Zulqa'dah. Padahal di bulan ini yang tadi kami sampaikan, yang pertama Rasul selalu umrah di bulan Zulqa'dah. Yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita menjalankan sunnahnya untuk berkurban. Dan yang ketiga, tidak lupa Zulqa'dah adalah pelengkap syariat, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu wa atimul hajja wal umrata lil, sempurnakanlah haji dan umrahmu karena Allah. Maka hari ini kita akan membahas mengenai tentang syariat tersebut. Yang pertama, berbicara masalah kurban, itu berbicara mengenai tentang apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepadamu nikmat yang begitu besar. Fasholli, dirikanlah salat. Wanhar, sembelihlah hewan. Innasya li'aka huwal abtar. Itulah ketentuan yang kami buat kata Allah. Barang siapa yang ingkar, barang siapa yang tidak mengikuti, barang siapa yang tidak taat, faya abtar, maka mereka akan terputus rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dasarnya seperti itu, Pak. Tapi yang menarik, kurban ini kayak haji dan umroh, Pak. Menarik, terutama umroh. Yang kita tahu, umroh itu hukumnya sunnah. Yang kita tahu, kurban hukumnya sunnah. Padahal berbeda pandangan ulama. Bahkan kita yang mengikuti mazhab Syafi'i pun kadang terkecoh dengan apa yang kita pahami. Apa Pak? Hukum umrah ulama bersepakat adalah sunnah. Bahkan sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hukum umrah itu yang pertama kali wajib. Jadi umrah menurut Imam Syafi'i hukumnya wajib. Pertama. Berarti kalau kita kalimat yang pertama ada dua interpretasi, ada dua penafsiran. Yang pertama adalah mereka yang belum pernah sama sekali
Maka ketika dia punya harta, minimal kalau belum dia menjemput panggilan Allah, mereka berangkat. Begitu ya Pak? Itu yang pertama maknanya. Yang kedua, kalau dia umroh setiap bulan, umroh setiap tahun, maka dalam pelaksanaannya dia 9 hari, 12 hari, 16 hari, bahkan 3 minggu 1 bulan di sana, maka umroh pertama wajib untuk dirinya. Baru umroh selanjutnya bisa dihadiahkan untuk orang lain. Itu umroh Pak. Sekarang bagaimana mengenai kurban? Mengenai tentang kurban, ada 2 pendapat menurut para ulama. Yang pertama, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dia berkata, hukum kurban adalah wajib. Hukum kurban adalah wajib. Apa dalilnya? Man kana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, falam yudhhi, dia enggan menyembelih hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fala yaqrabunna musallana, jangan dekat-dekat dengan rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. 3 pendapat yang lain, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, hukumnya sunnah muakkadah. Nah makanya dari sini tamparan besar nih Pak buat kita Pak. Motor nyicil per bulan minimal berapa? 100.000 ada Pak? Ada nyicil motor 100.000 Pak? 900 tenor 6 bulan ya, 6 tahun ya Pak? 3 tahun. Kalau nyicil 900 3 tahun, berarti kalau 6 tahun tenornya kurang lebih 300 sampai 400 ribu setiap bulan. Ini motor bebek, motor kancil Pak. Motor bebek, motor kancil Pak. Udah disuruh nyicil, bayarnya mahal lagi Pak. Bunganya berapa? Udah kita beli, kita pakai, barangnya menyusut lagi Pak. Ada nggak jual motor yang harga naik Pak? Rata-rata yang naik antik. Itu juga antik, perawatannya repot. Susah nyalain mesinnya Pak. Segitu kita mau nyicil Pak. Mau nggak Pak? Ya mau. Butuh. Tapi giliran kurban nggak terpintas Pak di benak kita. 1 bulan senantiasa kita nabung 300.000, selama 12 bulan udah bisa ikut patungan urunan kurban di Masjid Amin Jidiato. 36 lagi Pak. Patungan di sini berapa? 35. Bisa buat apa saja? Ada bunganya enggak? Enggak ada. Harganya naik enggak? Enggak signifikan. Kalau seandainya dijual, untung apa rugi? Maka kalau kita jual kurban, untung Pak. Kita punya kendaraan Pak di akhirat. Kendaraan di dunia mah ada masanya Pak. Sekarang masanya apa Pak? Motor metik. Nanti 5 tahun ke depan musimnya motor elektrik, motor listrik. Betul nggak Pak? Ya, lihat aja nanti Pak. Dulu keluar kendaraan Mio, ya Pak. Keluar lagi saudaranya, saingannya Beat. Terus Pak, ada Honda PCX,
menguji harta kita, beralih dari motor petik menjadi motor elektrik. Gak usah senyum-senyum Pak, nyicilnya tambah banyak nih Pak. Ya motor model baru ini cicilannya makin banyak Pak. Tapi kalau kurban nggak ada Pak. Ya hewan kurban yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, wahia min bahimatil an'am, semuanya tidak berubah masanya, semuanya yaitu hewan dari zaman Rasul sampai sekarang ontak begitu-begitu aja Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang sapi begitu-begitu aja Pak. Dari zaman dulu sampai sekarang itu kambing, itu domba begitu-begitu aja Pak. Enggak berubah. Tapi apakah menyusut? Tidak. Tuh. Maka bukan hanya menjadi catatan kepada jamaah semuanya, tapi cambukan kepada diri saya sendiri. Jangan sampai tunggangan dunia kita bagus, tunggangan akhirat kita ringsek. Tahu ringsek Pak? Rusak. Rusak masih mending Pak, nggak punya. Ini pelajaran untuk kita semua. Dan tadi begitu keras dalilnya Imam Abu Hanifah dari hadis Rasulullah SAW, jangan dekat-dekat sama rumah Allah. Karena di sini dikatakan fa innal udhiyata, sesungguhnya menyembelih hewan kurban min a'zami sya'airillah, salah satu yang begitu besar syiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurban itu pertanyaannya kadang-kadang ada yang aneh Pak. Tapi aneh wajar Pak pertanyaannya. Kalau kita pengen kurban, terus kita ikut patungan, paha sebelah kanan boleh nggak Pak Ustaz? Kalau kita ikut patungan, kepala buntutnya kita bawa boleh nggak Pak Haji? Kan gitu Pak. Jadi orang udah mau sedekah, ngingkat lagi Pak. Kan sunnah Rasul, faidah tasaddaqa fansa. Kalau sudah sedekah, lupa. Kan gitu. Maka dari situ dikatakan oleh Rasulullah SAW, fa'khudus sulus waqta'u wahdahu. Jadi kalau kita senantiasa menyembelih hewan kurban, boleh ambil tuh maksimal 1/3. Tapi kalau patungan Pak Heru, itu sapi 1/3 seberapa ya? Habis cuma ayah. Lah patungannya 1/7 Pak. Dia minta 1/3 Pak. 1/3 dari 1/7 kali kayak itu orang. Itu 2 kilo dikasih itunya. 2,5. 2 kilo itunya, 2,5 kali 7. Ya siogiannya ngikutin dari yang kedua Pak. Siogiannya apa? Fa inna Aisyah radhiyallahu anha hina amilat al-udhiyah fala ta'khuduha. Kalau si Aisyah udah kurban nggak diambil, nggak dipikirin. Makanya kalau kita kurban, kita mau aman, paling gampang dari yang kedua Pak, udah kurban aja. Panitia ngasih 2 kilo daging beneran, 2-3 panitia ngasih 3 kilo sama buntut, terima apa ada, itu paling gampang. Tapi kalau dihitung pakai matematika, udah patungan 1/7, minta 1/3, kasihan panitianya Pak. Ini kagak jadi bagi nih Pak, buat bagian itu Pak 1/3 Pak. Ngerepotin ya Pak. Bukan dalil yang merepotkan, tapi permintaan kita kadang-kadang merepot. Jadi yang paling aman sebenarnya yang kedua Pak. Aisyah ketika berkurban la ta'khuduha, nggak ambil. Tapi kalau dikasih yang tadi Bapak bilang, kalau mereka berkorban dikasih 2 kilo 3 kilo, alhamdulillah.
manusia. Tetapi secara inti dalam kehidupan bermasyarakat diutamakan saudara kita muslim baru saudara kita non muslim. Diutamakan yang membutuhkan daripada yang tidak membutuhkan. Itulah enaknya bermasyarakat. Terutama di syiar besar. Nah, ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat untuk berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa syaratnya, Pak? Syaratnya bawa duit, syaratnya bawa barang, sedekah kepada penduduk Mekah. Apalagi syaratnya kurban. Kurban dipotong di Mekah, kurban disembelih di Mekah, dibagiin kepada penduduk Mekah. Itulah syiar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kurban itu, mohon maaf Pak, kami harus katakan di sini, fa innal udhiyata min lahmiha. Cari hewan kurban itu dari dagingnya, Pak. Dari daging. Makanya di sini adalah bagi mereka yang menginginkan kurban atas nama pribadi, min ahliyati, dari atas nama keluarganya, silakan Pak, pilih hewan kurban berdasarkan budget. Ada selera, ada duit. Kalau duit itu enak banget pegang ya, Pak. Selera enak apa? Makanya mereka yang 1 ton, 1,2 ton boleh saja silakan. Tapi kalau kita sebagai pengurus, mas'uliyatun bil ummah, punya tanggung jawab kepada umat. Kalau kita ingin distribusinya banyak, hasilnya maksimal, berarti cari di antara hewan kurban yang notabene dagingnya maksim. Jadi begitu Pak, cara dagingnya yang maksimal. Nah tadi kami disinggung dan kami menyinggung mengenai tentang kebiasaan. Mereka saudara-saudara kita yang memiliki anak cucu, mereka bersekolah di pendidikan sekolah dasar, mereka bersekolah di pendidikan menengah pertama, mereka bersekolah di pendidikan sanawiyah, aliyah, bahkan kuliah, bahkan komunitas. Ada yang namanya patungan kurban. Ada ya Pak? Nah patungan kurban dalam fikih dikatakan isnani, ada 2. Yang pertama adalah indahum sawabul khairi wa hiya minas shadaqah. Yang pertama adalah patungan kurban, tujuannya adalah menebar pahala, membagikan pahala, yaitu diniatkan sebagai kurban, tetapi nilainya seperti dengan sedekah. Siapa? Anak-anak kita yang belajar berkurban ketika di sekolah. Di kelas 1 SD, 1 madrasah ibtidaiyah, 1 kelas ada 30 orang. Berarti 1 orang berapa? 1 orang patungannya 100.000. Totalnya berapa? 3 juta. Bisa nggak dibelikan 1 domba atau 1 kambing atau 1 gibas? Bisa. Maka mereka diajarkan untuk menebarkan kebaikan. Tapi ketika proses penyembelihan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fayusammi, harus sebutin Pak, siapa namanya. Wayukabbir, sebutlah dengan Allah Maha Ber. Wayudhahi, dan senantiasa baru disembelih. Nyembelih sendiri bisa nggak Pak? Nyembelih sendiri bisa nggak Pak? Motong sendiri bisa nggak Pak? Berani nggak Pak? Darahnya muncrat nggak Pak? Berani nggak Pak? Berani. Nah kalau kita nggak berani, bagaimana ngikutin
pengurus masjid Pak. Ada panitia. Siapa yang motong? Panitia. Kalau panitia nggak berani, panggil jagal Pak. Tuh pasti jagal tuh Pak. Lagi lebaran kena panen daging, gak ada yang beli daging Pak. Makanya kadang-kadang jagal itu kita kumpulin Pak di dua kandang. Kenapa? Waktunya Idul Adha beda kayak Idul Fitri Pak. Idul Fitri orang berbondong-bondong beli daging. Puncak daging kemarin 185.000. Padahal tahun yang lalu masih 120 sampai 125. Tapi kalau Idul Adha jagalnya membeli Pak. Nggak ada orang beli daging, yang ada dapat. Itulah syiar yang kita harus tegakkan sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi pagi kita sampaikan Pak, itu polemik Pak. Polemik itu adalah masalah yang sudah selesai perkaranya dimunculin lagi Pak. Itu namanya polemik. Orang yang begitu, mohon maaf Pak, sedikit memberikan perhatian kita, atensi kita. Untuk apa? Untuk nyemplung kepada permasalahan. Udah, jangan lagi Pak memperdebatkan yang sudah selesai. Tidak perlu memperdebatkan ketika di Ramadan, niat Ramadani, Ramadana. Nggak perlu lagi memperdebatkan ketika musim di bulan kurban. Saya belum akikah, kata Ustaz A, nggak boleh akikah. Ini momentumnya Pak. Dari 365 hari, kurban itu hanya 4 hari. 1-10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahri, 3 hari tas. Berarti kalau 365 hari dikurangi 4 hari, 361 hari kemana aja Pak? Nggak ingat tuh Pak akikah Pak. Kenapa dibenturkannya ketika mau menyembelih atau mau berkurban di bulan Zul? Masih banyak Pak. Dan itu sudah selesai. Yang kedua, kita menebar kebaikan dengan cara apa? Samanul tawab atau samanus tawab. Kita memberikan nilai dalam pahala. Bagaimana kita memberikan nilai dalam pahala? Kita berbondong-bondong patungan untuk kita menyembelih hewan kurban. Berapa? Yang disebutkan bahwasanya fa innal budnata awil baqarata li sab'ati anfar. Kalau kita pengen beli, pengen patungan yang namanya unta, kerbau dan sapi bernilai untuk 7 pengurban. Maka sesungguhnya ketika zaman modern bukan lagi kita memperdebatkan kambing lebih afdal dari sapi, bukan. Ini zaman modern Pak. Kalau zaman modern udah Bapak pasti jalan aja Pak, nggak usah bermotor Pak. Iya Pak. Kalau kita berpatokan zaman modern udah nggak lagi perbedaan antara yang mana yang lebih afdal antara kambing dengan domba Pak. Kalau Bapak memperdebatkan itu, ya udah Pak. Bapak mandi, wudhu, nggak usah pakai air panas Pak. Pakai air pump aja langsung Pak. Kenapa? Karena di zaman modern yang kita kejar adalah syiar. Semakin banyak daging, semakin banyak kita bersyiar kepada kaum muslimin. Gimana mau syiar Pak? Daging nggak ada Pak. Kan gitu. Makanya dalam zaman ini dikatakan bahwasannya bisa jadi sekarang sapi atau kerbau atau unta lebih afdol. Karena apa? Yang dihasilkan dagingnya lebih banyak, yang didistribusikan orangnya dapatnya juga banyak. Contoh ya Pak. Harga kambing 3 juta, bobotnya 30 kilo. Coba karkasnya berapa Pak? Karkasnya paling 7 kilo Pak. Kalau seandainya kita beli kambing itu 7, total karkasnya 49
Karkasnya kurang lebih sapi bali contohnya 50%, berarti berapa? Karkasnya kita bisa dapat 150 kilo. 3 kali lipat pakai. Manusia modern itu harus kita meneliti dari segi kebutuhan, Pak. Makanya bukan berarti kita tidak menyesuaikan dengan hadis, bukan. Kalau syiarnya makin banyak, berarti manfaatnya makin luas. Wah, Masjid Amin, sapinya sekian, udah berapa tuh, Pak? Kita baginya tuh setiap orang sekian-sekian, berapa jumlahnya? Bukan lagi kita memperdebatkan kambing lebih baik dari domba, bukan, Pak. Kalau kita kejarnya syiar, berarti memaksimalkan jumlah distribusi yang kita bisa bagi. Semakin banyak daging, semakin banyak syiar. Sepakat ya, Pak? Jadi kurang lebih seperti itu. Maka dari itu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah mengenai tentang bagaimana cara kita memaksimalkan. Pengurus di pundaknya terlalu berat, Pak Bubar. Udah disuruh ngejalanin, udah disuruh melakukan kegiatan, menjalankan panitia, masih aja dikritik, Pak. Kasihan pengurus, Pak. Iya. Bahkan warga anak-anak nggak memperhatikan kesejahteraan pengurus Maka dari itu pengurus senantiasa alangkah lebih baiknya untuk memperhatikan agar tidak terkena fitnah. Jauhkan begitu, Pak. Kalau pengurus itu harus bebas dari kontrak politik, Pak. Ini bukannya masalah demokrasi. Politik itu ada dalam setiap segi, Pak. Lebih dekat dengan A, lebih dekat dengan B, lebih dekat dengan C. Kalau manfaatnya itu diberikan secara real, silakan, Pak. Tapi kalau manfaatnya nggak maksimal, jangan, Pak. Lebih baik cari ustadz yang benar-benar ustadz bisa menyampaikan. Cari senantiasa rekan siapapun dalam kegiatan apapun yang bisa berkontribusi bersinergi sama untuk umat. Tujuannya apa? Biar kita bisa menjalankan amanah umat. Jauh lebih besar. Kita satu kita jawab. Jadi itu yang kita sampaikan. Dan yang terakhir adalah mengenai tentang mereka yang berkorban untuk keluarganya. Ada hadis yang disampaikan dalam makna riwayat yang pertama, mereka boleh berkorban untuk keluarganya penuh, tetapi tidak sinkron dengan ilmu fikih. Maka yang harus kita pahami adalah 3. Yang pertama, Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu ketika Rasulullah SAW sudah mengorbankan dirinya. Yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan itu setelah Rasulullah SAW sudah mengorbankan keluarganya. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyampaikan itu setelah Rasulullah SAW sudah mengorbankan umatnya. Jadi kita sudah dikorbankan sama Rasul. Tapi ingat, mereka yang berkorban untuk keluarganya tetap dalam ilmu fikih fatusammiha, nggak bisa dan tidak sah kalau dia memotong atas nama keluarga. Harus dipotong atas nama sesuai dengan bilangannya. Yaitu kalau seandainya sapi, kerbau, unta 7 orang. Kalau kambing, domba itu 1 orang. Maka kalau diniatkan untuk keluarganya, rata-rata diniatkan mulai dari kepala keluarganya. Dari kepala keluarganya mengalir pahala kepada keluarga. Islam itu nggak ada yang abu-abu. Islam itu hitam ya hitam, putih-putih. Maka almarhum Syekh Ali Jabir pernah ditegur sama MUI, Pak. Dia menyampaikan itu mengeneralisir. Pada artinya harus dikaitkan dengan apa? Ubudiyah. Ubudiyah butuh pemahaman dalam konteks fikih. Inilah yang harus kita bahas. Maka semoga di waktu yang singkat ini bermanfaat buat semuanya. Bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak sehat,
Bapak semua sehat, Bapak keluarganya sehat, dan insya Allah kita bisa berkumpul dimanapun, sama siapapun, di masjid apapun. Yang penting masjid ini adalah penuh dengan syiar. Jazakumullahu khairan katsiran wa min ahsanil jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.